Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bergabung di kelas pengantar arsitektur di pertemuan ke-13. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah 13 butir kompetensi IAI dan UIA Arkasia. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu IAI dan apa itu UIA Arkasia? Kita bahas pertama kali satu persatu dulu ya. Yang pertama mungkin kita akan bahas apa itu IAI dulu. IAI itu sebenarnya adalah singkatan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu, ada sedikit sejarah dan penjelasan dari IAI. IAI didirikan secara resmi pada tanggal 17 September 1959 di Bandung. Nah, kini usia IAI kini di usianya yang ke-48, IAI telah beranggotakan lebih dari 11.000 arsitek yang terdaftar melalui 27 kepengurusan daerah dan 2 kepengurusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kepengurusan daerah termuda di Nusa Tenggara Timur yang dideklarasikan pada tanggal 27 Oktober 2007 lalu. Nah, selanjutnya ini ada sejarah IAI. Jadi di penghujung tahun 50-an dikeluarkan instruksi membentuk gabungan perusahaan sejenis yang dimaksudkan selain untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dengan dunia pengusaha, juga diharapkan dapat menentukan suatu standar kerja bagi para pelakunya. Nah, dengan begitu dapat dipastikan bahwa pemerintah sebagai pemberi tugas paling besar pada masa itu dapat memastikan perolehan barang dan jasa yang bermutu. Nah, di bulan April 1959, Menteri mengadakan suatu konferensi nasional di Jakarta untuk membentuk Gabungan Perusahaan Perencanaan dan Pelaksanaan Nasional, disingkat Gapernas. Nah, konferensi ini dihadiri oleh beberapa arsitek, baik tua maupun muda, dalam arti yang baru lulus gitu ya, dari berbagai lingkup kegiatan. Dalam konferensi tersebut, para arsitek yang mewakili bidang perancangan merasa tidak puas karena mereka berpendapat bahwa kedudukan perencanaan dan perancangan tidaklah sama dan tidak juga setara dengan pelaksanaan. Pekerjaan perancangan berada di dalam lingkup kegiatan profesional atau konsultan yang mencakup tanggung jawab moral dan kehormatan perorangan yang terlibat. Nah, karena itu tidak semata-mata berorientasi sebagai usaha yang mengejar laba atau profit oriented. Sebaliknya, pekerjaan pelaksanaan atau kontraktor cenderung bersifat bisnis komersial yang keberhasilannya diukur dengan besarnya laba. Lagi pula, tanggung jawabnya secara yuridis atau formal bersifat kelembagaan atau badan hukum, bukan perorangan, serta terbatas pada sisi finansialnya saja. Selanjutnya, waktu itu IR Soehartono Susilo yang mewakili Biro Arsitektur PT Budaya dan Ars F. Silaban tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dua tokoh ini adalah tokoh yang berpengaruh dalam pendirian IAI nantinya ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ketidakpuasan dari Soehartono Susilo dan Ars F. Silaban ini, ketidakpuasan mereka terpendam dalam hati. Nah, akan tetapi justru pertemuan dan ketidakpuasan itulah yang kemudian memicu atau men-trigger lahirnya organisasi profesi bagi para arsitek Indonesia. Di Gedung Harmoni Jakarta itulah mereka sepakat berbagi tugas untuk mengadakan pertemuan dengan mengajak rekan-rekan arsitek lainnya. Nah, pada saat itu Ars F. Silaban akan menghubungi para arsitek senior, sedangkan IR Soehartono Susilo akan menggalang para arsitek muda lulusan ITB yang hingga tahun 1958 itu telah meluluskan 17 orang arsitek muda.
Nah, perlu diketahui Arsf Silaban ini adalah seorang arsitek otodidak. Pendidikan formalnya hanya setingkat STM, tetapi ketekunan beliau membuahkan beberapa kemenangan sayembara perancangan arsitektur, sehingga dunia profesi pun mengakuinya sebagai seorang arsitek yang handal juga. Selain itu, Ars F. Silaban juga menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum di Bogor. Di samping jabatan itu, dia pun berpraktik sebagai arsitek dan telah memenangkan sayembara Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tahun 1953 dan perancangan Masjid Istiqlal pada tahun 1954 dan sedang mengerjakan beberapa gedung milik Bank Indonesia di Jakarta. Nah, akhir dari kerja keras kedua pelopor ini bermuara pada pertemuan besar para arsitek dua generasi di Bandung pada tanggal 16 dan 17 September 1959. Nah, pertemuan ini dihadiri oleh 21 orang, 3 orang arsitek senior, yaitu Ars F. Silaban dan Ars Muhammad Susilo dan Ars Lim Wan Chi, dan 18 orang arsitek muda lulusan pertama jurusan Arsitektur ITB tahun 1958 dan 1959. Nah, pertemuan pertama diadakan di Jalan Wastu Kencana. Wastu Kencana di rumah saudara Arslim Boaci di seberang pompa bensin Wastu Kencana. Nah, ini dilakukan sebagai penghormatan pada beliau sebagai arsitek paling senior gitu. Menjelang malam kedua, tanggal 17 September, pertemuan dipindahkan ke rumah makan Dago Tihis. Sekarang menjadi Taman Budaya Jawa Barat di Bandung Utara. Nah, perpindahan tersebut dimaksudkan agar suasananya lebih netral. Dalam kedua pertemuan tersebut dirumuskan tujuan, kemudian cita-cita, dan konsep anggaran dasar dan dasar-dasar pendirian Persatuan Arsitek Murni sebagai yang tertuang dalam dokumen pendiriannya menuju dunia arsitektur Indonesia yang sehat. Nah, ini judulnya ya pada saat itu. Pada malam yang bersejarah itulah resmi berdiri satu-satunya lembaga tertinggi dalam dunia arsitektur profesional di Indonesia dengan nama Ikatan Arsitek Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan kita singkat sebagai IAI. Nah, untuk referensi lebih lanjut, kalau teman-teman tertarik untuk membaca apa saja info-info yang bisa didapatkan di IAI ini, silahkan teman-teman bisa mengunjungi website IAI. Websitenya saya lampirkan di slide ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari 13 butir kompetensi IAI. Setelah tadi kita tahu bagaimana sejarah terbentuknya IAI, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja 13 butir kompetensi dari IAI ini sendiri. Setiap arsitek yang mengajukan sertifikat baru wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar standar-standar ini. Nah, sebagai salah satu bukti pendalaman dan keterlibatannya dalam setiap proyek yang diajukan sebagai tolak ukur. 13 butir kompetensi IAI ini meliputi ada perancangan arsitektur, kemudian pengetahuan arsitektur, ada pengetahuan seni, ada perencanaan dan perancangan kota, kemudian ada hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan, pengetahuan daya dukung lingkungan, peran arsitek di masyarakat, persiapan pekerjaan perancangan, ada juga pengertian masalah antardisiplin, dan juga pengetahuan fisik dan fisika bangunan, penerapan batasan anggaran dan peraturan bangunan, ada pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan dan juga pengetahuan terkait manajemen proyek. Oke. Kita bahas satu persatu dari 13 butir ini. Yang pertama akan kita bahas adalah perancangan arsitektur. Nah, di sini maksudnya adalah kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis dan yang bertujuan melestarikan lingkungan. Jadi nantinya seorang arsitektur, kalau teman-teman sudah
ber apa ya, berkesempatan untuk menghandle suatu project sendiri. Nah, nantinya desain dari teman-teman itu diharapkan dapat mempertimbangkan selain estetikanya, teknisnya juga tepat gitu dan efektif dan efisien. Dan selain itu juga desain yang teman-teman hasilkan itu dapat memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan. Jadi tidak bisa eh, estetika saja atau secara teknis bagus saja gitu, tapi tidak melestarikan lingkungan itu kurang ideal ya. Makanya nanti di semester berikutnya atau misalnya di semester 1 ini teman-teman sudah mulai dikenalkan untuk menganalisa site. Jadi kira-kira posisi dari rancangan teman-teman itu berada di mana, kemudian samping kanan, samping kiri, atau bagian belakangnya apa, dan bagian depannya itu berbatasan dengan apa. Kemudian kontur tanahnya seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian di sekitar situ ada apa saja, kemudian apakah karya teman-teman ini harus memiliki relasi dengan salah satu bangunan atau tidak, seperti itu dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah pengetahuan arsitektur. Nah, ini maksudnya adalah pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia. Dalam mata kuliah arsitektur pariwisata misalnya begitu ya. Di situ dijelaskan pada salah satu materinya bahwa sebenarnya sejarah itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan arsitekturnya gitu. Jadi seperti apa sih budaya atau kondisi saat saat tertentu di dalam kurun waktu tertentu itu kita bisa lihat dari bangunan-bangunan yang ada pada masa itu atau bangunan-bangunan yang didirikan pada masa itu. Seperti apa arsitekturnya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bagaimana budaya dan kecenderungan atau perilaku masyarakat pada saat tertentu gitu. Yang ketiga adalah pengetahuan seni. Maksud di sini adalah pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur. Nah, di butir ketiga ini erat sekali kaitannya dengan pemahaman tentang Dwimatra dan Trimatra. Dari materi Dwimatra dan Trimatra mungkin teman-teman akan secara secara langsung berpengalaman atau melakukan suatu eksperimen dengan apa yang teman-teman pikirkan di dalam ide teman-teman dan kemudian bagaimana teman-teman menuangkannya ke dalam bentuk yang nyata seperti itu. Jadi kan ada juga nanti dalam materi Dwimatra dan Trimatra itu dijelaskan bagaimana mengatur komposisi, kemudian perbedaan ukuran, irama, seperti apa, perulangannya, bagaimana dan arah dari bentuk tertentu itu seperti apa. Nantinya Dwimatra dan Trimatra inilah yang akan memberikan kontribusi dalam kualitas rancangan arsitektur teman-teman. Yang keempat ada perencanaan dan perancangan kota. Pengetahuan yang memadai tentang perancangan dan perencanaan kota serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses perancangan tersebut. Nah, berkaitan dengan butir yang ke satu kalau nggak salah ya tadi ya. Kalau di sini cakupannya lebih luas lagi, lebih ke ranah kota gitu ya. Jadi tidak hanya apa saja yang ada di sekitar bangunan teman-teman, tapi juga relasinya atau keterkaitan bangunan teman-teman atau karya teman-teman terhadap karya-karya lain yang ada dalam susunan perkotaan. Jadi apakah karya teman-teman itu sudah ideal berada di posisi tertentu ataukah karya teman-teman itu memberikan
impact apa terhadap perkembangan kota seperti itu misalnya. Yang kelima adalah hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Dimaksudkan di sini adalah memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya. Juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia. Ini maksudnya adalah pada saat kita berpikir untuk merancang sesuatu karya, kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana nanti wujud bangunan kita terhadap lingkungan saja, tetapi juga bagaimana impact-nya atau bagaimana pengaruhnya juga terhadap usernya, di mana di sini usernya adalah manusia. Jadi kalau ibaratnya gitu, human center design, itu bagaimana kita mendesain sesuai kebutuhan manusia. Nah, itu dipadukan juga dengan bagaimana bangunan kita berpengaruh atau bagaimana bangunan kita berhubungan dengan bangunan-bangunan lain yang ada di sekitar bangunan kita yang kita rancang, misalnya seperti itu. Contohnya misalnya membangun rumah tinggal saja, misalnya salah satu contoh ya, kan tidak mungkin komposisinya itu terlalu besar skalanya karena penggunanya adalah manusia yang kebetulan utilitas yang dimiliki oleh manusia di dalam rumah itu aktivitasnya juga tidak terlalu berlebihan gitu ya. Karena rumah di sini tujuannya itu untuk mengayomi kegiatan manusia dan memfasilitasi beberapa aktivitas beristirahat misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu dibikin yang desainnya itu misalnya spektakuler sekali seperti bangunan ikonik hotel atau dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya desain yang teman-teman ciptakan atau desain yang teman-teman rancang itu mempertimbangkan juga kira-kira kebutuhannya apa saja. Mempelajari atau meresepkan konsepnya itu melalui permasalahan-permasalahan yang dilihat gitu. Jadi permasalahannya apa? Setelah itu barulah setelah kita menemukan atau menganalisa masalah, silahkan mulai diresepkan konsep-konsep apa saja yang kira-kira dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya dengan mempertimbangkan hubungan antara user dan lingkungan. Oke. Yang keenam adalah pengetahuan daya dukung lingkungan. Nah, di sini dijelaskan maksudnya adalah menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan. Jadi, kalau berbicara tentang daya dukung berarti kita sebagai arsitek harus mengetahui terlebih dahulu site kita itu punya potensi apa saja. Misalnya teman-teman diminta untuk membuat suatu bangunan di atas di daerah dengan kontur tanah yang gersang atau kontur tanah yang malah terlalu gembur dan lain sebagainya gitu. Daya dukung apa saja yang ada di lingkungan teman-teman, misalnya oh ternyata walaupun salah satu area itu mempunyai kontur tanah yang gersang, tapi dia punya potensi untuk dibuat atau mengadaptasi konsep desain tertentu dari perancangan arsitekturnya gitu. Itu teman-teman sebaiknya harus mempelajari terlebih dahulu daya dukung apa saja yang ada di lingkungan teman-teman di lingkungan teman-teman atau di lingkungan dari proyek teman-teman gitu. Apa saja potensi yang dimiliki atau apa saja yang tidak atau apa saja yang berpotensi untuk tidak mendukung seperti itu. Jadi pelajarilah dulu site-nya dan pahami betul ada apa saja yang dapat dijadikan sebagai poin-poin untuk menunjang desain teman-teman atau menunjang perancangan teman-teman gitu. Atau malah apa saja yang dapat mengancam atau istilahnya
bukan merusak ya, istilahnya menghambat lah, menghambat rancangan teman-teman. Jadi kenali dulu, analisa dulu ada apa saja yang ada di lingkungan gitu. Yang ketujuh adalah peran arsitek di masyarakat. Nah, ini maksudnya adalah memahami aspek keprofesian dalam bidang arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, ini saling support antara butir-butir satu dengan yang lainnya. Jadi di sini teman-teman sebagai arsitek nantinya harus memiliki kepekaan terhadap masalah sosial, yang apa saja yang ada di masyarakat, kemudian dari fenomena-fenomena yang ada, misalnya itu teman-teman jadikan sebagai entah itu inspirasi atau malah batasan dalam mendesain atau menciptakan atau merancang karya teman-teman di masa yang akan datang, misalnya seperti itu. Yang kedelapan adalah persiapan pekerjaan perancangan, maaf. Itu maksudnya adalah memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan. Nah, jadi harus harus ditelaah terlebih dahulu apa saja yang perlu disiapkan, metode apa yang digunakan dalam memahaminya, kemudian dalam menelusurinya. Setelah itu baru teman-teman dapat mengeksekusi ide dan konsep yang teman-teman miliki. Yang kesembilan adalah pengertian masalah antar disiplin. Di sini dijelaskan memahami permasalahan struktur, konstruksi, dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung. Jadi, pahami terlebih dahulu strukturnya, kemudian konstruksinya, dan rekayasa apa saja, entah itu nanti bisa misalnya dalam suatu rancangan teman-teman ingin mendesain atau merancang karya yang high teknologi seperti itu. Nah, itu nantinya itu nantinya dalam proses perencanaannya teman-teman akan sangat butuh sekali untuk bekerja sama dengan teman-teman dari profesi lain, misalnya seperti entah itu entah itu teknik sipil ataupun teman-teman yang bersinggungan atau ahli di bidang informatika atau teknologi dan lain sebagainya gitu. Ataupun dengan teman-teman yang berprofesi sebagai desainer interior misalnya seperti itu. Jadi setelah itu pahami apa saja masalah yang kira-kira nantinya akan timbul. Nah, dari situ akhirnya kita akan dapat lebih istilahnya lebih bijaksana dan lebih memperhitungkan langkah kita dalam tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan dalam membangun suatu bangunan atau desain atau karya gitu. Yang ke-10 adalah pengetahuan fisik dan fisika bangunan. Nah, di sini dijelaskan menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, kemudian teknologi dan fungsi bangunan gedung, sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat gitu. Jadi ini ada teman-teman nantinya harus memahami apa saja contoh kecilnya misalnya iklimnya seperti apa, bukan apa ya, siklus perubahan suhunya kapan saja dan ditanggulangi atau diberikan solusi dengan cara apa gitu. Dan juga tentunya ini nanti berhubungan dengan kondisi yang ada di dalam bangunan. Jadi bangunan teman-teman atau rancangan karya teman-teman itu dari luar misalnya sudah dapat istilahnya menghandle atau menaungi atau mencegah
cahaya matahari yang masuk berlebihan misalnya, atau malah bangunan teman-teman itu bisa eee, meng apa ya, istilahnya menyaring, eee, misalnya ada badai yang berlebihan itu, bangunan teman-teman masih tetap aman gitu. Oke aman, tapi di dalamnya juga, eee, kita harus istilahnya double protection gitu ya. Jadi di dalam ruangannya juga harus difikirkan, oh bagaimana ya nanti misalnya tadi contoh pertama misalnya matahari yang berlebihan. Bagian dalam ruangannya dibuat seperti apa ya kira-kira. Kemudian harus memikirkan juga nanti thermalnya atau suhunya yang ideal seperti apa, yang dibutuhkan untuk aktivitas dalam bangunan seperti apa. Nah, itu harus difikirkan juga sehingga nanti karya teman-teman akan mmm, akan menjadi karya yang memang dibutuhkan. Nah, ini juga yang perlu teman-teman tahu, karya yang baik itu sebenarnya bukan hanya yang terlihat secara fisik saja. Karya yang baik itu adalah karya yang memang berfungsi atau berguna sesuai dengan tujuan dia gitu. Jadi kalau misalkan ada bangunan gedung yang terlihat estetik saja di luar, tetapi setelah kita masuk ke dalam bangunan gedung itu, eee, misalnya panas seperti itu atau aksesnya sulit dan lain sebagainya, itu menjadi menjadi tidak ideal gitu kan. Jadi menjadi karya seni tersebut menjadi, eee, menurun, nilai dari kegunaannya atau fungsinya, seperti itu contohnya. Oke, yang ke-11 adalah penerapan batasan anggaran dan peraturan bangunan. Penjelasannya menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang kendala biaya pembangunan dan peraturan gedung. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan penyusunan rencana anggaran biaya seperti itu, dan juga uh, apa ya istilahnya, uh, kalau di butir ke-11 ini bagaimana seorang arsitek itu berinteraksi atau beradaptasi dengan adanya batasan anggaran dan peraturan-peraturan yang ada, uh, peraturan-peraturan ada pada bangunan-bangunan tertentu. Jadi ada pakem-pakem tertentu yang nantinya itu uh, bukan bukan ditanggapi ya sebagai batasan, tapi justru malah kalau arsitek yang hebat itu akan menanggapinya sebagai suatu potensi yang suatu kondisi yang bisa meningkatkan potensi dari dirinya gitu nantinya supaya tercipta suatu karya yang di luar ekspektasi namun juga tetap uh, istilahnya tetap tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada misalnya seperti itu. Yang ke-12 adalah pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan. Nah, sini penjelasannya menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung, serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh. Ya, maksud di sini adalah um, istilahnya bagaimana mengkaitkan mengkaitkan apa proses dan tata cara yang sudah ada sebelumnya dengan konsep-konsep yang akan dieksekusi gitu kan, dan juga nantinya konsep dan istilahnya peraturan tersebut itu dipadukan juga dengan penataan-penataan denah atau layout sehingga nanti perancangan yang dihasilkan itu sifatnya konsepnya utuh seutuhnya seperti itu. Jadi nggak terkesan kayak berdiri sendiri-sendiri gitu ya, tapi setiap faktor-faktor tersebut itu disinergikan sehingga konsep dari suatu bangunan itu perencanaannya itu matang dan utuh
dan ideal gitu. Nah, tentunya nanti konsep tersebut akan memiliki impact yang baik juga kepada user maupun lingkungan, seperti itu. Nah, yang ke-13 adalah pengetahuan manajemen proyek. Di sini maksudnya adalah menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek, dan pengendalian biaya bangunan. Saya rasa manajemen proyek ini nanti akan dibahas lebih intens lagi di semester berikutnya. Teman-teman nanti akan mempunyai kesempatan untuk mempelajari bagaimana manajemen proyek yang baik gitu. Untuk spoiler saja mungkin ya, mungkin nanti akan dibahas bagaimana mengatur contohnya schedule, kemudian bagaimana mengatur anggaran biaya, mensinkronkannya dengan kebutuhan bahan, dan juga bagaimana berinteraksi dengan tukang, misalnya seperti itu kan. Kalau kita membangun suatu karya itu, yang mau kita kan hanya mendesain ya, mendesain dan menghitung bagaimana dan berapa gitu kan. Tetapi nanti pada saat kita terjun ke dunia proyek, yang mengeksekusinya adalah nanti kita dibantu oleh teman-teman tukang, sehingga diperlukan juga nanti metode teman-teman untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman tukang itu seperti apa gitu. Yang komunikasi yang baik adalah komunikasi yang informasinya sampai gitu, yang bisa dipahami oleh orang yang diajak untuk berkomunikasi. Nah, itu nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya. Termasuk juga pengendalian biaya pembangunan. Jadi supaya istilahnya supaya rencana anggaran yang sudah ditetapkan itu tidak bergeser gitu, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Oke, 13 butir kompetensi IAI sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang UIA. Jadi UIA ini adalah International Union of Architects. Jadi secara internasionalnya, kalau kita tadi di Indonesia, itu lingkupnya di Indonesia, itu ada IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau untuk lingkup internasional ada International Union of Architects. Nah, UIA ini didirikan di Lausanne, Swiss pada 28 Juni 1948 untuk menyatukan para arsitek dunia melalui federasi organisasi nasional mereka. Dari 27 delegasi yang hadir pada sidang pendiri, UIA telah berkembang mencakup organisasi profesional dan arsitek utama di 115 negara dan wilayah di seluruh dunia. UIA adalah organisasi non-pemerintah internasional yang diakui oleh UNESCO sebagai satu-satunya serikat arsitektur yang beroperasi di tingkat nasional. Nah, melalui kongres dan forum 3 tahunan, kompetisi desain internasional, kelompok kerja dan komisinya, UIA bertindak sebagai platform untuk berbagi pengetahuan, membantu menciptakan solusi inovatif dan kolaboratif untuk kemajuan arsitektur dengan fokus khusus pada pembangunan berkelanjutan. Nah, seiring waktu, UIA telah menjadi organisasi yang terkenal di dunia dan jaringan arsitektur profesional yang juga tidak tertandingi, yang menjangkau semua benua. Seperti itu. Nah, ini ada referensi dari materi kali ini. Itu ada saya dapatkan dari web UIA maupun IAI. Oke, sekian materi kita kali ini. Untuk detail tugas nanti akan dibuatkan TOR-nya atau akan kami jelaskan di file yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mempelajari video ini. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat baik untuk hari ini maupun untuk kemudian hari. Saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.